Bab 134 Pertunjukan dimulai. Claire Robert berkata dengan lembut, "Kak Melissa, biarkan dia lewat. Tidak apa-apa." "Tidak, Claire. Bagaimana jika dia memiliki niat buruk?" Melihat penampilannya, aku curiga bahwa dia datang karena kita. Tiba-tiba Roger Duran berbicara. Suaranya dingin. "Keamanan mana? Tunggu apa lagi? Tangkap sekarang." Roger Duran paling sebal dengan penggemar seperti ini. Sengaja melakukan sesuatu yang berlebihan untuk menarik perhatian. Menurutnya, Nathan adalah penggemar semacam ini. Claire Robert memandang Nathan dan berkata, "Biarkan saja. Mungkin dia sedang terburu-buru." Tidak, ini berbahaya bagi kita. Identitas kalian berharga. Bagaimana jika dia bertindak jahat? Ini adalah inti dari darurat militer. Untuk mencegah orang-orang seperti ini. Sikap Roger Duran tegas. Ketika keamanan hendak menyerang Nathan. Untuk mengusirnya, Nathan mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah, "Kirin, apakah kamu sudah di sini?" "Dewa Perang. Semua pasukan sudah siap. Segera blokir Anhemia Center." Suara Kirin terdengar dari telepon. Semua orang mendengar percakapan antara Nathan dan Kirin dengan jelas. Roger Duran dan Melissa keduanya tertawa. "Kamu mau gertak siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin memblokir Anhemia Center?" Roger Duran menimpali. "Jika kamu dapat memblokir Anhemia Center, aku, Roger Duran, makan kotoran." Pada saat ini, sesuatu terjadi di luar Anhemia Center. Di alun-alun di depan Anhemia Center, semua pejalan kaki berhenti untuk melihat ke udara. Karena ada helikopter yang melayang di ketinggian rendah di sekitar Anhemia Center. Di jumlah ada sekitar puluhan helikopter. Brak, setelah pintu helikopter terbuka, prajurit bersenjata lengkap mendarat, berbaris, dan siap menyerang Anhemia Center. Sebuah suara keras datang dari pengeras suara di helikopter. "Perhatian! Anhemia Center sekarang diblokir. Semua orang segera tinggalkan tempat ini. Perhatian! Ini bukan syuting." Suara ini datang dari semua pesawat. Orang-orang yang lewat ketakutan. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Anhemia Center berada dalam status darurat militer. Di salah satu helikopter, seorang penjaga sedang mengoperasikan komputer. Dia dengan cepat menyerang dan mengambil alih sistem Anhemia Center. Meskipun pesawat mengeluarkan suara peringatan di luar, itu tidak bisa terdengar di dalam Anhemia Center. Roger Duran. Melissa masih menertawakan Nathan. "Bukankah kamu mau mengadakan darurat militer di sini? Di mana orang-orangmu? Konyol." Ngung, ngung, ngung. Tepat saat ini, radio di dalam mal mengeluarkan suara yang sangat keras. Membuat semua orang berhenti dan melihat ke udara. "Perhatian semua, aku Felix Dumont, pemimpin tim pasukan khusus Kirin di Anhemia. Sekarang aku memblokir Anhemia Center. Dimohon kerja sama semuanya. Titik 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 titik." Suara dari pengeras suara. Sebelum semua orang bereaksi, terdengar suara langkah seragam datang dari belakang. Tak, dotak, dotak. Semua orang menoleh ke belakang. Menakjubkan. Prajurit-prajurit dengan seragam senjata lengkap datang. Terdapat 10 orang dalam satu barisan. Ada puluhan barisan. Dan mengepung mereka dari segala arah. "Jangan bergerak. Jangan bergerak." Penjaga keamanan ini belum sempat bereaksi. Mereka semua sudah dilumpuhkan ke tanah. Yang lebih mengerikan lagi, dari tingkat atas, satu persatu penjaga terlihat turun dari langit dengan tali yang diikatkan ke tubuh mereka. Ternyata mereka masuk dari atas Anhemia Center. Penjaga keamanan di lantai lain semua ditundukkan pada saat yang sama. Bab 135 Pasukan Khusus Kirin. Saat ini, Roger Duran tercengang, Melissa tercengang, Claire Robert tercengang, semua tim bintang dan staf keamanan tercengang. Semua orang terdiam karena kaget. Nathan baru saja mengatakan bahwa dia akan mengadakan darurat militer di sini. Tetapi mereka tidak berpikir secepat ini. Apalagi pasukan khusus. Saat berikutnya, semua garis keamanan yang mengganggu di depan Nathan dikoyak. Diganti dengan garis keamanan dari militer. Garis keamanan yang ditarik oleh penjaga keamanan tim bintang sebelumnya hanya untuk memblokir orang lewat. Dan sekarang garis itu untuk memblokir tim bintang dan mengelilingi mereka menjadi lingkaran yang sangat kecil.
Semua orang meringkuk dan menggigil. Walaupun mereka memiliki kedudukan dan ketenaran, tetap takut untuk menghadapi pasukan khusus. Pada saat ini, Kapten Felix Dumont, yang baru saja berbicara di radio, muncul. Dengan pengeras suara di tangannya, masih bersuara memperingatkan semua orang untuk tidak panik. Hanya pemblokiran biasa. Felix Dumont bersenjata lengkap dan memiliki beberapa granat tergantung di dadanya. Puluhan prajurit terlatih mengikuti di belakangnya. Mereka berlari sampai ke depan panggung, berdiri di depan Nathan satu persatu, dan bintang-bintang berekspresi ketakutan. Felix Dumont memberi hormat militer dan berteriak keras, "Lapor ketua." Felix Dumont, pemimpin tim pasukan khusus Kirin di Anhemia, memimpin pasukan untuk melindungi keselamatan ketua. "Tolong beri instruksi." Dalam sekejap, semua orang terkejut. Tempat itu sunyi senyap. Melissa, Roger Duran, Claire Robert, dan penjaga keamanan semua memandang Nathan tanpa kecuali. "Ketua, apa?" Ternyata dia ketua, pemimpin semuda ini. Nathan melirik Felix Dumont. Sangat puas. Pelatihan iblis Kirin benar-benar tidak main-main. Dalam waktu sesingkat itu, para prajurit biasa ini dilatih sampai sehebat ini. Sudah memiliki kemampuan setingkat tentara pasukan khusus. Sangat cepat. Nathan mengangguk. Dia memandang Melissa, Roger Duran dan yang lainnya. Ini baru disebut darurat militer. Mengerti. Kata-kata Nathan membuat Melissa dan beberapa orang berkeringat deras dan hampir pingsan. Tapi mereka juga menyadari identitas Nathan. Dia adalah pemimpin zona perang. Tidak heran dia begitu percaya diri dan mengatakan bahwa akan mengadakan darurat militer di Anhemia Center. Ternyata benar-benar punya kemampuan. Wajah Roger Duran menjadi hitam. Dia juga baru saja mengatakan bahwa jika Nathan dapat melakukan darurat militer di sini, dia akan makan kotoran. Tidak ada orang yang berpikir apa identitas Nathan. Siapa yang akan tahu seorang pejalan kaki yang hendak pergi makan adalah seorang pemimpin besar. Dengan satu kata, pasukan khusus datang untuk darurat militer. Melihat Nathan menatap mereka, semua orang menggigil. Nathan mencibir. "Menurut logika kamu, apa aku sama dengan mereka? Punya status terhormat?" Melissa dan Roger Duran mengangguk dengan keras. Ya, ketua. Statusmu terhormat. Kalau begitu aku juga harus menikmati hak istimewa dan seenaknya menguasai area publik. Nathan bertanya. Itu pasti, ketua. Lihat apa yang kamu katakan. Lakukan apapun yang kamu mau. Melissa dan Roger Duran masih ingin berhubungan baik dengan Nathan. Tentu saja mereka patuh. Tetapi di detik berikutnya, nada suara Nathan tiba-tiba meningkat, artinya, jika aku datang ke mall untuk makan, aku harus membawa pasukan bersamaku dan darurat militer di sini. Apa? Raungan Nathan yang tiba-tiba membuat Melissa dan yang lainnya ketakutan. Beberapa menggigil. Hak istimewa. Orang yang punya hak istimewa terlalu banyak. Jika semua orang seperti kalian, bukankah semuanya akan kacau? Bersambung.